saudara yang menyaksikan tayangan, kita perlu Tuhan hari-hari ini. Biarlah itu menjadi jawaban dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, aku sangat memerlukan Engkau yang menyegarkan jiwaku, yang menyegarkan hatiku, yang melepaskan aku dari kesesakan. Aku perlu Engkau Tuhan. Katakan lewat pujian ini. Katakan pujian ini, ku perlu Engkau Tuhan. Amin. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau yang mengerti hatiku. Ku perlu Engkau Tuhan. Yang ku hanya yang ku perlu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini pujian ini meneguhkan setiap hati kami, supaya kami tidak lemah menghadapi keadaan hari-hari ini, tetapi kami semakin kuat karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Terima kasih, matlakan firman-Mu, beri kami hikmat pengertian, sehingga firman ini benar-benar bermanfaat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan amin. Orang-orang yang hebat, coba Bapak Ibu dilihat orang-orang di samping Bapak Ibu Saudara. Masihkah ada senyum dalam kehidupannya hari-hari? Wajahnya lihat, aduh, kalau orang Jawa bilang maksum, sumringah. Ya, sumringah. Cerah. Ya, cerah. Ada di sini orang Jawa? Ya, sumringah ya Pak ya. Ya, cerah. Nah, kita hari ini harus cerah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan ada satu prinsip dalam hidup yang tidak bisa kita lupakan, yaitu satu kata, doa. Amin. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan firman ini. Sesudah itu, Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Ada di sini? Di sini. Matius 14 itu salah apa? Salah saya tadi menyebutnya. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa.
seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saya mau ingatkan untuk kita semua, doa menjadi prioritas dalam hidup ini. Kenapa? Gambaran Kristus memberi contoh buat kita semua. Doa sangat penting. Situasi apapun, doa jangan pernah engkau lewatkan. Bahkan Yesus menjelaskan di dalam Matius pasal 6 tentang hal berdoa. Begitu jelas dia menggambarkan tentang hal berdoa. Berarti doa sangat penting bagi orang percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang hadir pagi hari ini, bahkan saudara yang menyaksikan tayangan ini, waktu saudara bangun tidur pagi hari, saat ini, hari ini, apakah engkau sudah berdoa? Halo? Apakah engkau sudah berdoa? Saudara bisa menjawab dalam hati saudara. Kalau hari ini kau berkata, saya belum Pak, saya beritahu mulai hari esok dan seterusnya, engkau harus tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 apa 17 berkata, tetaplah berdoa. Hari-hari ini kita perlu doa. Saya punya tema hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-69. Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-14. Tema saya hari ini, doa adalah harapan di dalam kesesakan. Tidak ada jalan lain di dalam kesesakan, hanya berdoa. Itulah kunci untuk kita orang percaya. Doa menjadi gaya hidup. Yesus bahkan waktu dia mau ditangkap, dia membawa murid-muridnya ke satu taman yang namanya Getsemani, dan dia berkata, kamu tunggu di sini. Dan dia maju ke depan dan berdoa. Berarti doa menjadi gaya hidup dalam kesesakan. Siapapun kita dalam tempat ini, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, saya mau ingatkan sekali lagi, hidupmu harus ada di dalam doa. Teladan ini diberikan oleh Yesus untuk saudara dan saya, supaya kita punya waktu untuk terus ada waktu berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tema saya hari ini, doa adalah harapan di dalam kesesakan. Kesesakan berbicara sesuatu hal yang menyakitkan dalam hati. Kesesakan berbicara kesusahan yang tidak akan pernah berakhir. Berapa banyak Bapak Saudara hari-hari anak muda engkau sedang mengalami hal ini. Anak-anak muda mungkin kau sedang mencari pasangan dalam hidupmu. Saya mau beritahu, tetap berdoa. Kita akan menemukan jawaban itu. Mazmur pasal yang ke-69 ayat 14 berkata demikian, tetapi aku, kata Mazmur Daud dalam lagu ziarahnya, aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Mazmur Daud dalam perikopnya ini berkata, dia dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kesusahan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita sedang mengalami hal ini. Di berbagai sisi kehidupan kita, kita sedang mengalami hal yang namanya kesesakan. Kita perlu Tuhan. Aku berdoa kepadamu, kata Mazmur Daud. Artinya tidak ada cara yang dapat menolong hidupku, hanya Yesus. Satu-satunya jawaban dalam kesesakan. Sehingga dia dapat berkata, aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Sebab dia tahu jawaban dalam kesesakanku. Yang bisa membawa aku keluar dari kesesakan hanya Yesus.
tidak ada jawaban lain. Saya pernah berkunjung ke seorang yang sedang sakit. Dia terbaring sakit, seorang ibu, tidak berdaya. Kita ketok-ketok pintunya. Satupun anaknya tidak ada yang keluar. Dan ibu itu berteriak dari kamar, "Masuk saja, Bu Pak E." Kita masuk. Dia terbaring tidur. Waktu kita masuk, dia mulai berkata, "Saya sendirian. Saya sering berteriak-teriak, tidak ada yang datang untuk menolong saya. Anak saya di kamar sebelah sedang tidur." Dia panggil lagi nama anaknya tidak keluar. Akhirnya istri saya berdiri dan mengetok pintu itu. Kita bertiga waktu itu dengan satu pengerja di gereja ini. Diketok pintunya. Lama, sekitar 5 sampai 10 menit. Tok 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 tok, nggak keluar. Tok 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 terus. Akhirnya dia buka pintu. Jawaban yang keluar dari mulutnya cuma satu. "Saya sudah capek." Sudah lihat berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini kau mengalami hal itu. Mungkin kau sedang berkata, "Sudah capek saya, Pak." Capek. Dia melihat kenyataan dan dia berkata, "Sudah capek saya, Bu E. Saya sudah tidak bisa beristirahat. Kesesakan menghimpit hidupku." Tetapi dengar apa kata Mazmur Daud. "Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, karena dialah satu-satunya cara yang memberi aku jawaban di saat aku dalam kesesakan." Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kisah nyata. Saya lihat langsung. Dia berkata, "Adik-adik saya enak Pak, mereka bekerja, mereka tidur di kantor, ada yang tidur di tempat rumahnya. Saya seorang diri. Capek saya." Saya mau beritahu untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kalau engkau mengalami kesesakan, cari Tuhan. Cari Tuhan, itulah jawaban, kata Mazmur Daud. Dia berkata di ayat yang 14, "Jawablah aku, ya Tuhan." Bukti dia berserah total kepada Tuhan. Berserah menunjukkan biarlah Tuhan yang terlibat memberi jawaban dalam hidupku. Berapa banyak hari ini kita mulai mau belajar untuk tetap berdoa, supaya kita menantikan jawaban Tuhan. Hari ini banyak orang yang sedang mengalami kesesakan, keadaan yang sukar, keadaan yang susah, membuat kita kadang-kadang sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Mazmur Daud orang yang sangat luar biasa. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara masih punya waktu untuk berdoa hari-hari ini? Halo? Halo Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan hari ini. Aku mau punya waktu untuk berdoa. Yesus punya waktu khusus untuk dia berdoa. Itu tandanya mengandalkan Allah lebih prioritas daripada dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mazmur Daud seorang raja besar. Dia bisa mengatasi semuanya dalam situasi yang sulit. Bahkan Alkitab mencatat beribu-ribu laksa dia bisa kalahkan itu musuh. Dia orang yang perkasa dan hebat. Tetapi waktu masuk dalam situasi kesesakan, dia percaya saya tidak punya kemampuan mengatasi akan hal itu. Mungkin hari ini kau sedang berkata, "Saya kuat, saya hebat." Nanti dulu, brother and sister, you must know, alright? Bapak Ibu
kalau saya bahasa Inggris jangan diketawain, saya jadi merasa bangga gitu loh. Nah, bahwa ucapan saya itu entah tahu benar apa salah, saya juga nggak tahu. Ya, dalam kesesakan, lu Daud ini orang yang luar biasa, saudara. Raja yang top. Dia ahli dalam manajemen perang, itu Daud. Strategi perang nomor 1 itu Daud. Kenapa dia bisa is the best? Karena dia selalu berseru kepada Tuhan. Hari ini gaya hidup Bapak Ibu Saudara, mari kita rubah. Amin. Ayat ini merupakan gambaran kehidupan kita hari-hari ini. Betapa sulitnya hidup, betapa menderitanya hidup. Mazmur Daud dalam ayat yang pasal yang ke-55 berkata demikian. 55 ayat yang ke 55 ayat ke-18. Mazmur Daud ayat 55 ayat 18. Ya. Mazmur 55 ayat ke-18. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Orang yang dalam kesesakan pasti keadaannya cemas, pasti keadaannya menangis, karena dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mazmur 55:14 berkata, di waktu petang, pagi bahkan tengah hari, aku cemas dan menangis. Apa jawabannya? Dengar baik-baik di bagian akhir ayat 18. Dan ia mendengar suaraku. Amin. Bagaimana Allah bisa mendengar suaranya? Hanya dengan doa. Waktu kau berdoa, dia mendengar. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia mendengar dan dia pasti memberi jawaban. Berapa banyak hari-hari ini kau sedang mengalami hal ini? Di petang hari, di sore hari, di pagi hari, siang hari, engkau cemas. Setiap hari engkau mengalami kesesakan yang tidak pernah berakhir. Tapi Mazmur Daud berkata, dan ia mendengar suaraku. Itu yang dikatakan di Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-14. Pertolonganmu tidak akan pernah terlambat dalam hidupku. Saya bersyukur, terima kasih. Biar hari-hari ini keadaan boleh membuat engkau cemas, keadaan boleh membuat engkau gelisah, tetapi engkau menemukan jawaban hari ini. Hanya doa yang dapat mengeluarkan aku dari setiap kesesakan. Saudara lihat saudara-saudara kita yang ada di NTT, betapa mereka menderita hari ini. Kesesakan menghimpit mereka. Persoalan datang, dan itu saya dengar berita itu di pagi hari sekitar jam 1 apa jam 3 pagi. Itu badai datang menerpa NTT. Saya pernah tinggal di sana, saudara. Tahun 69, tahun 70 sampai 71. Dan saya bersekolah di sekolah Katolik yang ada di Kupang. Mungkin kalau orang dari Kupang tahu itu. Gereja Katolik paling tua di Kupang. Saya sekolah TK di situ. Saya baru mendengar 50 tahun baru saya mendengar Kupang mengalami musibah. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Dan saya melihat waktu di TV, Kupang sudah bukan Kupang tempo dulu. Perubahan luar biasa. Amin. Saya pernah di Mumere, dekat bandara Franseda. Tapi saya punya rumah di situ, rumah dinas. Waktu zaman Fretelin, dia tinggal di situ, dan kami sering berkunjung ke kepala bandara di bandara Franseda, Mumere. Saya masih kecil di pinggir pantai. Sekarang mereka mengalami musibah yang luar biasa.
Tapi saya tetap percaya pertolongan Tuhan pasti nyata bagi orang anak Tuhan yang ada di NTT. Setiap musibah pasti ada berkat Tuhan. Setiap engkau mengalami kesesakan, percaya pasti ada berkat Tuhan di balik semua itu. Yang Tuhan mau tetapkan engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Amin. Doa adalah sumber jawaban dalam kesesakan. Artinya supaya kita dapat menyelesaikan setiap persoalan yang datang setiap hari. Doa adalah sumber kemenangan. Waktu kita menghadapi situasi yang kita rasanya tidak mungkin aku dapat menyelesaikan, doa bisa membawa saudara keluar sebagai pemenang. Pakai waktumu untuk doa. Doa adalah sumber kekuatan di dalam kita mengalami kesesakan. Engkau putus asa dan tidak ada harapan, doalah satu-satunya jawaban. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka bisa keluar? Daniel keluar dari gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego bisa keluar dari perapian. Kuncinya cuma satu kata, doa. Hizkia, raja yang luar biasa, bagaimana dia bisa diselamatkan dari kematian, dari sakit penyakit? Kuncinya cuma satu, doa. Apakah hari ini doa itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara? Saya setiap pagi selalu berdoa. Setiap pagi. Dan di dalam doa saya selalu saya selipkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa Kami. Karena di dalamnya menyakup seluruh kehidupan, aspek hidup saya. Sekalipun saya belum melihat kenyataan, tetapi saya tetap percaya doa akan memberi jawaban yang pasti. Amin. Jangan berhenti saudara berdoa. Amin. Apa manfaatnya ketika kita berdoa? Saya cepat saja. Satu, ya, manfaat saat kita berdoa. Sudah catat baik-baik. Ya, manfaatnya kita berdoa. Satu, memberi energi baru atau kekuatan baru dalam menghadapi kesesakan. Saudara, waktu kesesakan saudara berdoa, sudah dapat energi yang baru. Saudara merasakan ada kekuatan yang baru, aku harus menghadapi ini semua. Amin. Manfaat kita berdoa itu memberi kita kekuatan di dalam Tuhan. Engkau lemah berdoa, ada kekuatan. Amin. Yang kedua, manfaat kita berdoa adalah membuat kita ada damai sejahtera, ada ketenangan. Coba Bapak Ibu Saudara hari ini, saudara lihat pasanganmu kalau lagi mengalami kesesakan, ada damai sejahtera enggak? Ayo, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, orang tua lagi dalam kesesakan, orang tua itu ada damai sejahtera enggak? Saudara kamu bilang, mama sama papa kayaknya suntuk amat. Loh ya jelas suntuk, orang lagi pusing. Suntuk. Kesesakan itu membuat saudara tidak tahu. Saya kemarin di WA suara oleh salah satu ibu-ibu ini udah sepuh, dia ketua yayasan di mana dulu tempatnya itu tempat penampungan anak-anak narkoba. Dia WA, dia bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, yayasan kami masih dapat berjalan dalam situasi saat ini. Waktu dia berkata gitu, hati saya terenyuh, saudara. Hati saya itu mau nangis. Kata itu saja memberi saya satu hikmat baru, bahwa dia sedang mengalami kesulitan karena begitu banyak orang di panti asuhan. Dia sedang mengalami kesulitan. Dan dia berkata, puji Tuhan Pak Pendeta, kita masih bisa berjalan sampai dengan saat ini. Berarti dia sedang memberi satu sinyalemen atau signal bahwa saya dalam situasi yang sangat terjepit. Dia WA dan saya dengar, waduh, hati saya langsung berkata, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu?
Dia kirim foto-foto, saya lihat, banyak amat orangnya. Sudah benar. Hari ini kalau kita tidak hidup dalam doa, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Karena itu doa memberi kita kekuatan yang baru. Amin. Pastikan hidup Bapak Ibu Saudara selalu dalam doa. Doa membuat kita ada damai sejahtera. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Mazmur 62 ayat 8. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah pertolongan. Siapa lagi? Situasi ini, kita ini kalau tidak hidup dalam doa, saudara putus asa. Udah, nggak ada, saudara nggak bisa bantah. Udah, saya yakin 100%. Kita pasti putus asa. Amin. Manfaat doa yang ketiga. Pada saat kita mengambil keputusan, kita perlu doa. Waktu kita mau melangkah, waktu kita mengambil keputusan, kita perlu doa. Alkitab berkata, serahkan segala kekhawatiranmu, maka aku akan bertindak. Bagaimana saudara bisa menyerahkan? Caranya cuma satu, lewat doa. Waktu saudara doa, serahkan buat Tuhan, maka dia akan bertindak. Di waktu dia bertindak, saudara bisa ambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Amin. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jelas Tuhan mau seluruh aspek hidup kita bawa buat Tuhan. Kesimpulan saya untuk hari ini, yang pertama, bangun mesbah doamu lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini. Bangun mesbah doamu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia Allah yang maha besar. Dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar. Betul nggak? Allah maha besar. Dia sanggup mengatasi apapun. Bahasa Arabnya itu gampang sekali. Sudah banyak itu di TV orang-orang sebut Allahu Akbar. Allah maha besar. Saya percaya 100% dia Allah maha besar. Amin. Yang kedua, miliki hati yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Jadi doamu menjadi doa yang profetik, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah total sama Tuhan. Nantikan uluran tangan Tuhan. Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara. Percaya. Kalau dia berkata saya menolong, dia pasti menolong. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kesimpulan saya yang ketiga, percaya di dalam kesesakan Tuhan sanggup mengulurkan tangannya untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Katakan amin Tuhan. Di saat aku sedang dalam beban hidupku, aku berserah kepada Tuhan. Dia akan ulurkan tangan dan dia akan angkat Bapak Ibu Saudara. Dan aku akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Allah kita Allah sumber mujizat. Allah kita Allah sumber kuasa yang tak terbatas. Allah kita Allah sumber sukacita yang besar. Sekalipun saudara mengalami kesesakan, tetap berharap kepada Tuhan. Doa merupakan nafas hidup Bapak Ibu Saudara. Yeremia 33 ayat 3. Kalau tidak saya, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah. Amin. Terus berseru kepada Tuhan. Yang penting, ada seringkali kita mendengar istilah yang mengatakan begini, apa? Pujian penyembahan 24 jam. Apa yang sudah tangkap dengan kalimat itu? Pujian penyembahan 24 jam. Apa yang sudah tangkap? Bukan berarti saudara 24 jam nyanyi puji Tuhan. No.
Tapi 24 jam hatimu memuji Tuhan. Ini yang penting. Di saat engkau sedang berjalan, di saat engkau sedang dimanapun, hatimu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanpa engkau ucapkan, hatimu sedang memuji Tuhan. Itu yang dibilang pujian penyembahan 24 jam. Hatimu melekat terus dengan Tuhan. Engkau di jalan lagi bawa mobil, engkau dengar pujian itu, hatimu mulai melekat. Engkau sedang potong sayur, hatimu menyanyi buat Tuhan. Sekalipun mulut kita tidak menunjukkan itu, tapi hatimu sedang bernyanyi. Itulah pujian penyembahan 24 jam. Mana mungkin saudara dalam ruangan ini, saudara tunggu di bawah, saudara nyanyi sendiri-sendiri angkat tangan. Orang bilang, wih, impartasi apa ini? Kan gak mungkin. Waktu saudara duduk, hatimu sedang memuji Tuhan. Itulah pujian penyembahan 24 jam. Lakukan itu, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Engkau merasakan damai hidup ini. Pulang, engkau mulai nyanyi. Amin. Saya sekarang lagi sedang belajar gitar. Lagi belajar main gitar. Karena saya punya target. Saya pernah ujian suruh ujian penata layang, gitu. Saya suruh main gitar. Saya bilang saya nggak bisa nyanyi gitar, main gitar. Terus Pak Edi bilang nyanyi. Yaudah dia panggil satu mahasiswa suruh main gitar, saya nyanyi. Lulus, nggak bisa main gitar. Di situ terus saya pikir, iya ya saya harus bisa main gitar ya. Saya sedang belajar nyanyi. Kalau saya belajar saya tanya anak saya, tadi gripnya masuk nggak? Masuk. Mungkin dia mau jawab juga nggak enak juga ya, fals Pak, mungkin begini gitu. Tapi saya tetap belajar. Kenapa? Lewat itulah ada waktu saya untuk memuji Tuhan. Mungkin saya waktu di luar saya tidak bisa seperti itu. Hanya hati saya yang memuji dan menyembah Dia. Tapi waktu di rumah saya coba belajar menyanyi. Saya dengar lagu, saya menyanyi. Saya bangkitkan. Supaya apa? Supaya kesesakan ini agak menghimpit hidupku. Dia kalau sudah menghimpit saudara stres. Tuh, hati-hati Bapak Saudara. Tim musik mana? Waduh, tim musiknya lagi menikmati. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi. Pulang dari tempat ini, mulai besok pagi, ambil waktumu khusus. Entah cuma 10 menit, entah cuma 15 menit. Engkau pakai untuk berdoa. Amin. Supaya engkau ada kekuatan baru dalam Tuhan. Ya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Saya undang kita Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Saya percaya dalam situasi hari-hari ini, dalam aspek kehidupan, dari segi kehidupan apapun, Bapak Ibu Saudara pasti merasakan sesuatu yang sangat menyusahkan dalam hidup ini. Sesuatu yang kurasakan begitu sukar, aku dapat menyelesaikan semuanya. Keadaan yang sulit yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi biarlah pagi hari ini, Bapak Saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, engkau harus ambil kebutuhan. Aku mau memuji Tuhan lewat doaku, lewat pujianku, lewat penyembahan. Sebab Dia Allah yang Maha Besar, yang tahu menyelesaikan segala pergumulan dalam hidupku. Dia tahu memberi pertolongan dalam hidupku. Dia tahu memberi jawaban jalan keluar dalam aku mengatasi situasi yang sulit hari-hari ini. Alkitab berkata, tetaplah engkau berdoa. Itu yang memberi kita kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Saudara semua, ambil waktumu hari ini untuk memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, aku merasakan ada damai sejahtera dalam hidupku.
kekuatan untuk kami tetap berdoa, memuji, menyembah. Sebab itu yang memberi kami kekuatan, itu yang memberi kami pengharapan, itu yang memberi kami jalan keluar di saat kami mengalami kesesakan. Terima kasih Tuhan. Engkau punya kuasa memberi pertolongan bagi setiap kami pagi hari ini. Yang sakit Engkau sanggup memberi kami kesembuhan. Sebab Engkau berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Itulah kuasa-Mu yang tidak ada batasnya dalam hidup kami. Selalu berkarya yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pelihara kami Tuhan, supaya kami terus kuat menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Menghadapi situasi yang membuat kami menderita. Biarlah kami tetap kuat dan percaya. Saat aku berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan tinggal di dalam hadirat. Kami mau sungguh-sungguh lagi berdoa. Kami mau sungguh-sungguh lagi memuji, menyembah-Mu 24 jam dalam hidup kami, supaya hati kami tetap melekat kepada-Mu. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini hamba berdoa, kebesaran-Mu melepaskan kami dari kesesakan. Berikan kami kelepasan Tuhan pagi hari ini. Berikan kami jawaban-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Bukan saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami ada satu kegairahan yang baru di dalam Tuhan. Ada satu sukacita baru, ada damai sejahtera baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk saudara kami semua hari ini. Biar Tuhan lindungi apapun pekerjaan kami, usaha, aktivitas kami. Anak-anak kami dalam pendidikan, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap kami. Supaya kami boleh melihat keberhasilan, keberuntungan ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, untuk presiden, bahkan wakil presiden. Biarlah Tuhan terus yang menuntun bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di NTT, yang ada di Kupang, ada di Momere, ada di Flores Tuhan. Yang hari ini mereka sedang mengalami musibah Tuhan. Kami tetap percaya apapun yang mereka alami, di balik itu ada berkat Tuhan akan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT, Flores, bahkan ada di Momere Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, rancangan-Mu selalu yang terbaik. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang ada di Tangerang Selatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat sekitar kami beribadah. Semuanya kami mengucap syukur, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Biar kami boleh terima berkat Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.